Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya muslim dan muslimah? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Teman-teman, hari ini Bu Guru akan bercerita tentang kisah seorang nabi. Beliau bernama Nabi Hud alaihi salam. Yuk bersama-sama kita ikuti kisah Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam adalah keturunan Sam bin Nuh alaihi salam. Beliau putra Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam berasal dari kabilah kaum Ad. Orang-orang yang hidup pada zaman ini dikaruniai tubuh yang kuat, besar, dan gagah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan karunia tanah-tanah yang subur dan mata air yang selalu mengalir di setiap penjuru. Kebun-kebun dan taman-taman dihiasi oleh tumbuh-tumbuhan yang subur dan indah. Bangunan-bangunan yang mereka tempati sangat megah dan indah, dilengkapi dengan tiang-tiang yang besar dan tinggi. Kaum Ad berkembang menjadi suku terbesar. Kehidupan kaum Ad yang dipenuhi dengan berbagai kenikmatan tidak membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala. Berhala ini mereka anggap bisa memberikan kekayaan, kebahagiaan, dan dapat menolak segala musibah. Ajaran Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikut setianya telah hilang dari kehidupan mereka. Akidah kaum Ad saat itu sudah jauh tersesat. Keangkuhan, kesombongan, sifat iri, dengki, dan saling membenci antara satu dengan yang lain telah menguasai mereka. Akibatnya, rasa sayang di antara mereka sudah tidak ada lagi. Kejujuran dan sifat rendah hati telah hilang dari diri mereka. Kejahatan mulai terjadi di mana-mana. Kemungkaran kini telah merajalela. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dan mengutus Nabi Hud alaihi salam, seseorang yang berasal dari kalangan mereka sendiri. Nabi Hud alaihi salam ditugaskan untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar, membenahi sikap dan perilaku kaum Ad yang sangat buruk saat itu. Saat mengajak kaumnya kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Hud menunjukkan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada. Beliau menyuruh kaumnya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai kaumku, kamu memang tidak dapat melihat Tuhan dengan panca inderamu, namun kamu dapat melihatnya dalam dirimu sendiri, karena kamu adalah ciptaannya. Tuhanmu selalu melihat setiap gerak-gerik dan tingkah lakumu. Setelah mendengarkan ajakan Nabi Hud, kaum Ad tetap menolak. Mereka tidak percaya dengan perkataan Nabi Hud, terutama ajaran yang dibawanya. Menurut mereka, ajaran itu sangat asing, apalagi orang yang menyampaikan ajaran tersebut adalah seorang manusia biasa dari kalangan mereka. Kaum Nabi Hud tidak ingin ajaran baru itu mengubah cara hidup mereka. Mereka ingin tetap menyembah berhala. Nabi Hud terus mengajak kaumnya, namun mereka semakin mencemooh Nabi Hud dan semakin keras menentang beliau. Dengan perasaan sedih yang mendalam, akhirnya Nabi Hud alaihissalam berkata kepada mereka, "Baiklah,
Jika kamu ragu atas ucapanku dan tetap bersikeras dengan pendirianmu, tunggulah saatnya tiba. Allah akan menurunkan azab dan siksanya. Pada saat-saat itu, penyesalan seperti apapun tidak akan dapat menolongmu, ujar Nabi Hud alaihi salam. Kami tidak takut dengan peringatanmu itu, wahai Hud, tantang mereka. Allah menjadi saksiku bahwa aku telah menyampaikan risalahnya kepadamu, jawab Nabi Hud. Pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum Ad diturunkan dalam 2 tahap. Tahap pertama, mereka mengalami kekeringan yang berkepanjangan. Selama 3 tahun berturut-turut, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengirimkan hujan kepada mereka. Keadaan itu benar-benar menyiksa mereka. Nabi Hud alaihi salam dapat melihat kecemasan dan kegelisahan kaumnya. Beliau kembali mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud menganjurkan kepada mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemarau panjang berakhir. Peringatan pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata tidak membuat kaum Nabi Hud sadar. Kini tibalah saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan azab yang selama ini mereka pinta. Azab kedua lebih dahsyat dan mengerikan. Hari itu, langit yang biasanya terang tiba-tiba terlihat mendung. Gumpalan awan tebal dan hitam tampak meliputinya. Semakin lama, langit semakin gelap. Kaum Ad yang melihat perubahan tersebut merasa sangat senang. Bagaimana tidak? Setelah bertahun-tahun tidak hujan, kini apa yang mereka harapkan akan datang. Hujan akan segera turun. Terima kasih ya Tuhan, ujar mereka. Kaum Ad sangat gembira. Berkali-kali mereka mengucapkan terima kasih kepada berhala-berhala mereka. Melihat kaumnya sangat gembira, Nabi Hud kembali memperingatkan kaumnya. Janganlah kamu merasa senang dengan adanya awan itu. Awan itu bukanlah awan yang akan menurunkan rahmat untukmu. Awan itu adalah awan hitam yang akan membawa bencana dan kehancuran kepadamu, ujar Nabi Hud dengan tegas. Kaum Ad sudah tidak mempedulikan ucapan Nabi Hud. Mereka sudah terlampau senang. Mereka menyangka bahwa awan itu akan menurunkan hujan. Padahal awan itu adalah azab. Nabi Hud segera mengajak orang-orang yang beriman meninggalkan tempat itu. Beliau dan pengikutnya segera menjauh. Awan hitam yang semakin tebal pertanda akan munculnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang ingkar akan segera tiba. Ketika awan itu sudah semakin dekat, barulah kaum Ad menyadari bahwa awan hitam itu ternyata angin topan. Angin itu berputar-putar membentuk gulungan, bergerak cepat ke arah mereka. Mereka mulai merasakan angin yang bertiup cukup kencang. Semakin lama, angin itu bertiup semakin hebat. Udara yang tadinya panas, kini berubah menjadi dingin. Dahan dan ranting pohon yang ada di sekitar mereka ikut bergerak-gerak. Melihat itu, semua orang menjadi panik. Wajah-wajah kaum Ad yang tadinya terlihat gembira, kini berubah menjadi pucat. Mereka sangat ketakutan. Mereka lari tak tentu arah. Setiap orang mencari tempat untuk berlindung. Ada yang berlari menuju rumah mereka. Ada yang mencari tempat perlindungan di dalam gua. Tolong, tolong, teriak kaum Ad. Suara minta tolong dan isak tangis terdengar di mana-mana. Pemandangan saat itu sangat mengerikan. Tidak ada seorang pun dari kaum yang ingkar itu berhasil selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menepati janjinya. Dia akan menghancurkan setiap kaum yang ingkar kepadanya.
akan membinasakan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan dan keangkuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan orang-orang yang menentang utusannya setelah mereka diberi peringatan mengenai azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang ingkar, kepada orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan dan ketenangan. Mereka selamat dari azab yang mengerikan. Begitu juga dengan pengikut-pengikut Nabi Hud alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan mereka dari azab yang ditimpakan kepada saudara-saudara mereka yang ingkar. Teman-teman, itu tadi kisah sirah Nabi Hud alaihi salam. Sekian dulu dari Ibu Guru. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.